Selamat datang kepada dosen pengampu mata kuliah Sains Data dan Statistika AE2204. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan pada penugasan besar mata kuliah ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Pangitan Simbolon, NIM 1362075. Saya Nicholas Nulis Michael, NIM 1362079. Dan saya Alif Rizkolo Zuhair Hilmi, NIM 134200098. Pada problem 1, berikut merupakan grafik probability distribution of random input variables yang menunjukkan bahwa kedua distribusi terpusat di titik tengah grafik. Pada grafik M, terpusat pada 0,73 mah, dan pada grafik AOA terpusat di antara 2,25 sampai 2,5. Nah, dapat dilihat di sebelah kiri terdapat perbandingan CL, CD, dan CP, dan di sebelah kanan terdapat perbandingan nilai R-squared dari masing-masing metode, yaitu ada linear regression dan k-nearest neighbor. Nah, nilai R-squared adalah nilai keakuratan dari regresi yang mempunyai interval 0 sampai 1, dengan semakin mendekati 1 akan semakin akurat dari nilai regresi tersebut. Nah, dapat dilihat dengan metode KNN atau k-nearest neighbor, secara keseluruhan nilai R-squared lebih akurat, hanya tertinggal di CL. Nah, terdapat 6 grafik linear regression dan 3 linear regression dan 3 KNN model. Dari grafik yang ada dapat disimpulkan bahwa apabila nilai M semakin besar, nilai M dan AOA semakin besar, maka semakin besar juga nilai CL dan CD. Tetapi berlaku sebaliknya untuk nilai CP. Selanjutnya untuk problem kedua digunakan dua dataset. Yang pertama yaitu Subsonic Airfoil Dataset Train sebagai training dataset untuk membangun model, dan yang kedua Subsonic Airfoil Dataset Test untuk menguji model tersebut. Nah, pada problem ini dibuat dua model, yaitu model multiple linear regression sama KNN regression. Kemudian kami uji keakuratan kedua model tersebut menggunakan dataset tes tadi, dan didapatkan bahwa tes MSE dari multiple linear regression adalah 30,57 sekian, dan KNN regression adalah 36,128 sekian. Nah, dapat disimpulkan bahwa tes MSE multiple linear regression lebih kecil, yang berarti bahwa model tersebut lebih akurat. Nah, kemudian dari summary matrix ini dapat kita lihat bahwa p-value untuk setiap variabel input bernilai kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel adalah signifikan dan memiliki hubungan linear dengan output. Next. Nah, untuk mengetahui pengaruh incremental variable input pada dataset tersebut, perlu dilakukan normalisasi terlebih dahulu kepada variabel input, sehingga nilainya berkisar antara 0 sampai 1, dan kemudian dilakukan regresi kembali untuk mendapatkan koefisien dari masing-masing variabel input yang telah ternormalisasi. Nah, dari nilai yang ada pada gambar, nilai variabel untuk beta 10, yaitu variabel angle of attack, memiliki nilai koefisien yang paling besar, sehingga disimpulkan bahwa angle of attack memiliki pengaruh paling besar terhadap output, yaitu L per D. Nah, untuk maksimasi lift to drag ratio atau L per D, kita dapat memaksimalkan leading edge radius, upper crest position in horizontal coordinates, lower crest position in vertical coordinates, lower crest curvature, dan angle of attack. Kemudian kita juga dapat meminimalkan upper crest position in vertical coordinates, upper crest curvature, lower crest position in horizontal coordinates, trailing edge direction, dan trailing edge wedge angle. Baik, untuk problem 3, dia menggunakan data dari aeroelasticity data set. Nah, yang pertama akan dilakukan adalah akan mengklasifikasi data ini menjadi dua bagian, yaitu stable dan unstable, di mana data unstable yaitu nilai Y lebih besar dari 0, dan data stable Y lebih kecil dari 0. Kemudian setelah mengklasifikasi data tersebut akan diplot ke dalam bentuk scatter plot yang ada di slide tersebut. Kemudian data yang diterima pada scatter plot tersebut akan dibuat regresinya dengan dua metode, yaitu linear regression dan KNN. Linear regression bisa dilihat dari grafik yang ditampilkan. Linear regression hanya berbentuk
bidang lurus, sedangkan KNN model membentuk bidang yang lebih tidak beraturan karena KNN model menampilkan penyimpangan-penyimpangan pada data yang menerima error. Nah, pemilihan metode untuk metode regresi ini, kami memilih menggunakan metode KNN karena model yang dihasilkan itu menampilkan penyimpanan error dan tidak seperti linear regression yang hanya berada pada satu bidang lurus. Sehingga menurut kami, metode KNN adalah metode yang paling baik untuk digunakan pada problem ini. Dan baik, untuk problem 4, berikut adalah visualisasi data yang ada pada dataset. Yang di kiri merupakan kumpulan dari data flight data yang ada, dan di kanan merupakan data dari salah satu flight data. Visualisasi dilakukan menggunakan plugin Google Maps dan Volume. Nah, dan pada problem 4, kita juga diminta untuk mendetek data airport dan runway dari dataset yang ada. Pada folder flight data yang hasilnya ada pada slide ini, dapat dilihat di kiri terdapat data airport pada flight data yang diberikan, dan di kanan terdapat data runway yang sesuai dengan data yang diberikan. Nah, setelah itu kita juga diminta untuk memvalidasi data, apakah data tersebut benar, dan terdapat dua cara dalam memvalidasi data, yaitu secara manual dengan melihat Google Maps seperti ini, dan satu lagi secara otomatis melalui tabel yang ada di kanan ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang yang manual dulu. Ini didapatkan data yang di tengah ini didapatkan dari runway yang didapatkan melalui website open source dari fitplan.com. Nah, ini dapat dilihat bahwa data sesuai dengan yang ada di kiri. Ada 6 runway kiri dan kanan, dan ada 4 runway untuk yang arrival-nya. Oke. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.